segala kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa setiap detik-detik kehidupan kita, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari hidup kita dalam naungan Tuhan. Tuhan kasih dalam firman-Nya bahwa kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Ketika Dia naik ke surga, bukan berarti Dia meninggalkan kita, namun ada Roh Kudus yang memberikan kemenangan buat kita. Sukacita yang baru, pengharapan yang baru, yang selalu hidup dalam kehidupan kita. Janjinya tidak pernah terlambat. Apa yang dikatakannya tepat pada waktunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hari-hari ini ingin membuat sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, supaya kita tetap terhubung, terkoneksi dengan Dia. Hari ini kita tahu bahwa hampir di seluruh belahan dunia ini memperingati hari kenaikan Yesus. Semua gereja memperingati hari kenaikan Yesus pada saat ini. Dan apa pesan yang kita akan dapatkan dari kenaikan Yesus? Kita tahu bahwa firman Tuhan menyampaikan dalam hidup kita hari ini, Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul, mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Dikatakan firman Tuhan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus terangkat ke surga, sebelum Dia terangkat ke surga, Dia memberi pesan kepada para pengikutnya. Apa pesan? Bahwa Ia menjanjikan akan ada seorang penolong yang akan ada bersama-sama dengan para murid waktu itu. Dan pesan ini yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid, ini adalah satu pesan terakhir buat para pengikut Tuhan pada waktu itu.
untuk mereka mendengarkan dan melakukan setiap perintah Tuhan. Ada banyak mata yang melihat Yesus naik terangkat ke surga. 500 pasang mata melihat. Nah, ini menandakan bahwa firman Tuhan kasih tahu bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan sampaikan, pesankan kepada para pengikut Tuhan supaya apa? Supaya mereka mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Bahwa pesan ini membuktikan bahwa Dia naik ke surga, Dia tidak membiarkan umatnya atau pengikutnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini menggambarkan dalam kehidupan kita juga bahwa seperti para pengikut Tuhan yang dari 500 orang, mereka mendengarkan pesan Tuhan, dan berapa banyak yang bertahan pengikutnya. Hanya 120 orang yang berada di soto loteng itu, Yerusalem. Mereka berharap, berdoa, janji Tuhan pada waktu itu supaya mereka mendapatkan satu penghiburan bahwa apa yang dikatakan Tuhan ketika Dia terangkat itu bukan perkataan yang biasa, tapi mereka berdoa, mencari Tuhan, berdoa. Dulu tidak ada rundown acara bagaimana para murid waktu itu ketika berada di loteng Yerusalem. Mereka tidak tahu bagaimana cara memulai, siapa yang memimpin pujian, siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bukan seperti ibadah di gereja yang harus ada rundownnya, pembukaannya, nanti kamu pembicaranya, yang ini membawa kita dalam pujian penyembahan, kamu yang ambil persembahan. Tidak ada pada waktu itu. Yang ada, mereka bersama-sama bergandengan tangan. Gak tahu mereka bagaimana caranya, tapi yang mereka mau, yaitu mereka melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Yaitu apa? Tuhan menjanjikan ada Roh Kudus penolong dalam kehidupan para murid. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan terangkat, peristiwa ini menggambarkan satu realitas kenyataan yang dijanjikan Tuhan kepada para murid untuk mereka berdiam diri, berdoa, berharap, yaitu tergenapi janji Tuhan. Ketika 120 orang ini berdoa di loteng Yerusalem, apa yang terjadi? Ada kuasa Tuhan, ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang mengalir di atas loteng Yerusalem. Semua mereka kepenuhan, semua mereka mengalami mujizat, semua mereka mengalami kebangunan rohani. Dan ini adalah pesan yang Tuhan kasih tahu, bahwa tidak pernah sia-sia orang yang berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan kasih tahu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga memberikan pesan kepada kita hari-hari ini bahwa ada kuasa dalam diri saudara hari-hari ini. Saya dan saudara ada kuasa, istri saya juga ada kuasa, yaitu kuasa dari Roh penolong itu, Roh Kudus. Kita pastikan hidup kita hari ini, apakah Roh penolong itu masih menjadi bagian dalam hidup kita? Atau ketika ada penyakit yang hari-hari ini sedang menggerogoti kita, pandemi COVID-19 ini, apakah ini membuat suatu kekecewaan, kita kepahitan, sakit hati, benci kita melihat Tuhan, kenapa harus ada virus Corona hari-hari ini yang melanda umatmu? Padahal dia berdoa, dia mencari Tuhan, dia berharap kepadamu, tetapi kenapa musibah ini menimpa dia? Tapi ingat, firman Tuhan kasih tahu, jika ada Roh penolong dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu, maka Dia yang akan menghibur kita. Kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, sebab firman Tuhan sudah kasih tahu, beritahu kepada kita, itu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mungkin hari ini kita sakit, mungkin hari ini kita lemah, mungkin hari ini kita nggak kuat, kita nggak berdaya, atau mungkin hari ini Tuhan, saya tidak tahu bagaimana besok saya bisa hidup. Apakah saya masih bisa bertahan dalam kondisi yang hari-hari ini sedang terjadi? Nggak usah kita khawatir, nggak usah kita khawatir. Singa-singa muda boleh beranak kelaparan, tetapi anak-anak Tuhan tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan Tuhan akan sediakan berkat-berkat-Nya yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Yesus terangkat ke surga
Ini membuktikan bahwa kita harus percaya bahwa Dia pergi menyediakan satu tempat dalam hidup kita. Kita nggak usah mereka-rekakan Yesus ketika Dia terangkat ke surga, Dia berpesan Dia akan datang kembali. Dan lalu ada orang-orang bahwa dikatakan Yesus akan datang pada waktu bulan sekian, tanggal sekian, hari sekian. Nggak ada yang bisa memastikan kapan Tuhan Yesus mau datang ke muka bumi. Siapapun tidak akan bisa. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan hanya kita berdoa, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan yang baik, perkatakan yang baik. Jika kau hari ini dalam sebuah keluarga, usahakan keluargamu terus semakin mengenal Tuhan. Jika dalam pekerjaanmu, usahakan engkau jadi berkat dalam pekerjaan. Jika engkau dalam pelayanan hari ini, minta kuasa Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, supaya pelayanan kita diberkati. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahkan hari-hari ini Tuhan percayakan dalam hidup kita, yaitu apa? Ada kuasa, dan kuasa ini yang menjadi dinamos dalam kehidupan kita. Dia akan membuat kuasa itu melipat gandakan kemampuan kita yang terbatas akan menjadi tidak terbatas. Karena apa? Tuhan adalah roh penolong dalam hidup kita. Pastikan hidup kita hari ini, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita terkoneksi kita lebih dalam lagi, supaya rencana Tuhan terjadi. Ini adalah rencana yang terbaik dalam hidup kita. Yesus harus terangkan supaya tergenapi janji Tuhan, supaya penolong itu ada dalam hidup kita. Tuhan akan tolong hidup kita. Apapun kondisi kita, Tuhan akan tolong. Makanya kita harus tingkatkan iman kita dalam kesulitan kita hari-hari ini yang kita alami. Ada banyak mungkin yang kita alami. Ingat, tingkatkan imanmu, tingkatkan pengenalanmu, tingkatkan kepercayaanmu, tingkatkan pengharapanmu kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan kasih tahu, Ia adalah sauh yang kuat. Dan sauh yang kuat itu akan membuat kita tidak goyah. Saya akan kasih contoh Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ada satu ekor binatang. Mungkin Bapak Ibu tahu ini. Satu ekor binatang ini namanya siput. Dan siput itu hidupnya bukan di darat, tapi di laut. Ketika seekor siput yang kecil ini, dia nempel di batu karang. Bapak Ibu mungkin tahu batu karang. Ketika ada hantaman badai, ombak atau apapun menghantam batu karang itu tidak hancur. Dia tetap kuat, dia tetap kokoh. Maka siput yang kecil ini dia nempel, saya lihat waktu itu. Dia nempel di batu karang. Apa yang terjadi ketika dia nempel di batu karang? Dia tidak goyah. Dia tidak lepas dari batu karang itu. Ketika ada badai menghantam, ombak menghantam batu karang ini, siput ini, dia tidak goyah. Dia tidak lari. Tetapi apa yang dilakukan? Dia bertahan di masa-masa sulit. Dia bertahan untuk imannya. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang terhubung dengan Tuhan, ia akan mengalami satu kedekatan iman. Ia akan mengalami kepenuhan iman. Mari hari ini tingkatkan iman kita. Kondisi apapun, situasi apapun, berharaplah Yesus terangkat ke surga. Bukan Dia ingin membiarkan kita, tetapi Ia ingin supaya rencananya digenapi dalam hidup kita. Hari ini saya mau kasih tahu, Yesus adalah Allah, dan seperti Ia naik ke surga dengan mengendarai awan, Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ingat, Tuhan berkuasa atas alam, dan apapun bisa Dia pakai. Awan yang mengendarai Dia. Ya, ketika awan naik, Dia ada di atas awan. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkuasa atas alam. Apalagi kita manusia. Mari hari-hari ini kita buat satu komitmen kita untuk kita berdiri kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, menikmati Yesus terangkat ke surga, bahwa Ia menyediakan satu tempat bagi kita. Dan ingat, ketika kita ada di bumi ini, Dia naik, Dia sediakan roh penolong, Roh Kudus, yang sebagai penghibur kita dalam masa-masa kesulitan, kesesakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.